Siap? Siap. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema bahwa Tuhan sanggup mengubahkan masa lalumu. Ya, Tuhan sanggup mengubahkan masa lalumu. Ya, maaf itu di dalam kamera maksud. Ya, Tuhan sanggup mengubahkan masa lalumu. Oke, saya tanya dulu, siapa yang tidak punya masa lalu? Hah? Ada yang tidak punya masa lalu di sini? Pasti semua punya masa lalu. Ada yang menyakitkan? Ada yang menyenangkan? Ada yang menyusahkan? Kalian ini memang manusia menderita ya. Ya, oke. Jadi Tuhan sanggup mengubahkan masa lalumu. Ya. Sekelam apapun masa lalu yang kita alami, sepahit apapun masa lalu yang kita alami, mungkin pahitnya seperti pare, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan masa lalu. Amin. Amin. Coba kita lihat satu orang di dalam Alkitab yang hidupnya ada senangnya, tapi hidupnya juga dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Tapi Tuhan ubahkan menjadi seorang pribadi yang dipakai Tuhan jadi luar biasa. Ya, punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang tidak baik, tapi dia endingnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, termasuk kita yang ada pada saat ini, menikmati hasil karya dari seorang yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tokoh Alkitab. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Timotius 1, ya. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. 1 Timotius pasal yang 1 ayat 12. Kita mulai dari 12. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ke ayat yang ke 1 perikop itu ya, 1 sampai ke 17 kalau tidak. Nah, itu perikopnya di atas apa? Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Yang banyak mengubahkan orang adalah kasih karunia Allah. Ya. Saya baca ayat 12, saudara sekalian, ayat 13 dan seterusnya, kita bergantian sampai selesai. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku banyak kali berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, saya katakan tadi, siapa sih yang tidak punya masa lalu? Semua orang punya masa lalu ya. Yang katakan mungkin ada kita punya masa lalu yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin membuat kita menderita, yang mungkin membuat kita tidak terima keadaan. Tapi saya katakan, pada hari ini Tuhan Yesus sanggup mengubahkan masa lalumu menjadi masa
yang penuh harapan, masa yang penuh kasih karunia. Ya, dikatakan tadi ini siapa tokoh yang dikatakan di dalam sini? Siapa yang berkata seperti ini? Siapa? Paulus. Ya, Rasul Paulus. Kalau kita lihat hidupnya, dia katakan di sini ya dalam perikop ini, aku bersyukur kepada dia, ya siapa? Tuhan Yesus. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Coba kita lihat masa lalunya. Masa lalu Paulus bisa dikatakan secara dunia dia orang yang hebat. Ya, tapi di mata Tuhan dia adalah seorang penganiaya. Ya, di mata Tuhan dia tidak benar. Ya, bahkan dikatakan di antara sekian orang yang berdosa, aku orang yang paling berdosa. Coba dikatakan seperti itu. Di ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya, ini masa lalunya Paulus, aku yang tadinya penghujat, ya, menghujat nama Tuhan, menghujat nama Yesus. Aku yang tadinya penghujat dan seorang penganiaya. Dia adalah orang yang menganiaya orang-orang percaya saat itu. Ya. Dan seorang yang ganas, coba bayangkan, seorang yang ganas bukan hanya ganas mukul orang, tapi menghilangkan nyawa orang. Ya. Memenjarakan orang, membuat hidup orang menderita. Itu pekerjaan Rasul Paulus. Selain dia ahli agama Yahudi, tapi dia seorang penganiaya. Dikatakan di dalam perikop ini, aku yang tadinya seorang penghujat, ya, menghujat nama Tuhan Yesus, dan seorang penganiaya pengikut Yesus, dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Ya, di luar iman. Jadi orang kalau tidak hidup di dalam Kristus, tidak percaya kepada Kristus, pasti hidupnya akan amburadul, akan kacau. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Rasul Paulus katakan, aku melakukan semua itu, aku menganiaya orang, aku menghujat nama Tuhan, aku bersikap ganas, karena aku di luar iman kepada Yesus Kristus. Aku tidak mengenali Yesus Kristus. Kita dulu mungkin punya masa lalu juga seperti itu. Ya. Kita mungkin tidak taat kepada orang tua kita. Kita banyak sakit hati kepada orang tua kita karena kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Kamu tidak tahu apa yang tujuan orang tuamu untuk mendidik kamu, sehingga mungkin kamu sakit hati menerima ketika kamu ada di dalam didikan. Tapi ketika kamu mengenal Kristus, tahu firman Tuhan, kamu punya iman kepada Yesus Kristus, seperti yang kita bahas kemarin, ada benih ilahi yang ada dalam dirimu, sehingga engkau tidak akan berkata, aku sakit hati. Ya, karena ada benih ilahi yang menyadarkan kita bahwa itu semua punya tujuan yang baik dalam hidupku. Ya, Rasul Paulus katakan, malah kasih karunia, di ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Coba kata Rasul Paulus. Seringkali manusia itu mau merasa dirinya paling suci. Ya, tapi Rasul Paulus dia menyadari dirinya bahwa aku ini orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Aku sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih karunia, belas kasihan Tuhan, aku mengalami perubahan. Ya, kembali saya katakan, yang membuat orang bisa berubah, adalah ketika orang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ini perenungan kita. Apakah saya sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Di mana saya bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya
Saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hari-hariku saya bisa menjumpai Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat pujian, lewat hidup kita. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, coba kita lihat dulu apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan mempercepat ya karena waktu kita. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu ya? Coba akan saya bacakan, perhatikan di Alkitab kalian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, artinya pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah ini. Setelah itu kalau kita bisa baca kisahnya Rasul Paulus, tidak pernah dicatat lagi bahwa dia kembali ke hidupnya yang lama. Sejak dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Bahkan berkat-berkat karya-karyanya masih kita bisa baca sampai sekarang. Ya. Surat-suratnya, pelayanannya kita bisa lihat sampai sekarang. Bahkan sampai keabadian dunia ini. Bukan dunia yang abadi, sampai akhir dunia ini kita masih bisa baca. Sampai akhir hidup kita juga mungkin kita masih baca karya-karya seorang penganiaya, orang Kristen yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang mengalami jamahan Tuhan. Saudara dan saya juga bisa seperti itu. Ya, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, akan melihat hidupmu akan mengalami perubahan. Aku bukan yang dulu lagi. Aku adalah Juliman yang baru. Aku adalah Rohit yang baru. Dulu masa laluku diisi dengan suka sakit hati mungkin sama orang. Suka pundung misalnya kalau diingatkan. Tapi aku adalah Rohit yang baru yang akan membawa berkat bagi banyak orang. Bahkan karya-karyaku nanti akan dinikmati oleh banyak orang. Bukan hanya Rohit, kita semua. Ya. Katakan dalam dirimu, aku di sini akan mengalami perubahan. Aku di sini akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan aku keluar nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kamu gak berubah, mana mungkin kamu bisa jadi berkat bagi orang? Gak ada. Ya, Paulus kita lihat dia seorang penganiaya, dia seorang yang ganas. Tapi di tangan Tuhan dia dibentuk menjadi seorang yang pembawa berkat bagi banyak orang. Banyak orang ditobatkan lewat pelayanannya. Bahkan dikatakan mati adalah keuntungan bagiku. Tapi kalau aku masih hidup, berarti aku hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak takut mati, dia tidak takut lagi penganiayaan. Pokoknya Kristus segalanya di dalam hidupnya. Dia tidak kompromi lagi dengan dosa. Ya. Jadi pertama, ketika kita mau mengalami, Tuhan mau ubahkan masa lalu kita menjadi masa depan yang penuh harapan. Mau tidak mau kamu harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu akan kita lihat di dalam buah-buah kehidupan kita. Ya.
Tanpa kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, gak mungkin kita akan mengalami namanya kasih karunia. Ya, Paulus kalau dia tetap Saulus, kalau dia tidak berubah menjadi Paulus, dia tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, gak mungkin kita lihat karya-karyanya sekarang. Ya. Selanjutnya dikatakan poin berikutnya, kalau kita mau masa lalu kita diubahkan oleh Tuhan, mau tidak mau kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini bukan bertobat 1 hari 2 hari, bertobat 1 bulan 1 tahun, tapi bertobat sungguh-sungguh. Jika kita sudah mengambil jalan saya bertobat, berarti jangan kembali lagi ke jalan itu. Paulus ketika terakhir mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Damsyik, apakah dia masih menjadi penganiaya? Justru dia yang dianiaya karena nama Kristus yang dia sampaikan. Ya. Jadi berkat. Jadi kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau masa lalu kita tidak kita tinggalkan, ya, memang masa lalu itu ya bisa berpengaruh sekali sama hidup kita. Ya, kalau kita punya trauma masa lalu pasti akan berpengaruh kepada hidup kita. Ya, jadi ya, bisa berpengaruh. Ya tergantung kitanya. Kamu mengundang Tuhan nggak untuk mengubahkan hidupmu, atau kamu tetap ada di dalam masa lalumu? Itu kembali kepada saudara. Tapi kalau kau bilang, Tuhan, ini hidupku, aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, aku akan sungguh-sungguh mengikut Engkau. Masa lalu boleh ada, tapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada masa laluku. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada masa laluku. Sehingga ketika masa lalu itu muncul, kasih karunia lebih dahulu muncul, lebih besar daripada masa lalu. Sehingga yang ada dalam hidupmu hanya damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Itulah yang membedakan orang Kristen. Walaupun dia susah, walaupun dia dalam keadaan lembah kekelaman, dia tidak pernah jatuh. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kanan dan kirimu, engkau tetap berdiri karena Tuhan yang bersama dengan engkau. Ketika saudara mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Nah, coba kita lihat ini yang terakhir di Yehezkiel 33 ayat 11. Itu begitu besar kasih karunia Tuhan buat kita, ya. Yehezkiel 33 ayat 11. Coba kita baca sama-sama, ya. Yehezkiel 33 ayat 11. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan katakan, pesan yang sama juga disampaikan kepada kita. Ya, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Tuhan menginginkan pertobatan. Kamu hadir di sini walaupun sekelam apapun masa lalumu, seberat apapun menyakitkannya masa lalumu, tapi kalau engkau hadir di sini, Tuhan menginginkan engkau berubah. Kau keluar dari pintu ini, sudah ada perubahan dalam hidupmu. Sepri ketika datang di tempat ini masih Sepri yang penuh masa lalu yang menyakitkan mungkin, ya. Tapi ketika tanggal 10 dia meninggalkan tempat ini, dia berangkat dengan panji-panji kemenangan. Itu dia, ya. Jangan ada yang keluar dari tempat ini dengan penuh sakit hati,
penuh kepiluan, penuh tangisan, dan harusnya keluar ucapan syukur. Terima kasih, thanks Lord, thanks God. Engkau sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Ya, jadi kembali, mungkin dulu hidup kita fasik, ya, bahkan sampai sekarang juga mungkin fasik, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Tapi Tuhan mau kita berubah. Bertobat itu artinya berubah. Jangan hanya badannya yang berubah. Dulu Tian waktu datang masih kurus, sekarang sudah gemuk. Dulu Yosua datang gemuk, sekarang kurus. Bukan perubahan itu yang kita inginkan di sini. Tapi dulu engkau datang, engkau ganas. Tapi sekarang engkau sudah jinak. Ya. Sama dengan harimau kan? Harimau itu kalau masih di alam liar itu susah dikendalikan. Tapi kalau sudah dikasih masuk penangkaran, dilatih di sana, disuruh naik bangku dia bisa naik bangku, disuruh loncat dia bisa loncat. Ya. Kalau dulu kalian datang, suruh doa, enggak bisa, kayak bencong saja. Ya. Tapi sekarang disuruh berdoa. Siapa yang mau berdoa? Woi, berlomba-lomba. Malah kita bingung siapa yang mau disuruh berdoa. Yang perubahan terjadi dalam hidupnya. Ya. Dulu Novi kalau disuruh doa mana bisa dia. Suruh nyanyi juga buka mulutnya susah sekali. Tapi sekarang melihat kamu yang susah buka mulut, dia emosi lihat kamu. Nah, padahal dia dulu suruh nyanyi, ya bisa. Nah itu berarti ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ya, benar nggak? Masih lihat nggak mau duduk di sini berdua? Ya. Kita nyanyi, kamu kayak patung berdua di sini. Kamu tidak percaya? Aku ada dokumentasinya. Nah, ada di YouTube, kita bisa lihat itu patung-patung ada dua di sini. Tapi kalau lihat sekarang, wah dahsyat. Tapi kembali jangan kita sombong semua karena kasih karunia. Ya, jadi coba kita lihat ini yang terakhir sekali. Ya. Roma 2 ayat 1 sampai 14. Roma 2. Iya. Roma 2 ayat 1 sampai 14. Sebentar saja. Ya. Oke. Ini penting ya. Kita perhatikan. Sudah? Hukuman atas semua orang. Berarti termasuk kita juga. Ya oke, saya baca. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, ya, baik dari Nias, dari Toraja, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari manapun engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah ini mulai dari bawah sini, perhatikan ya. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Mungkin kau berkata, aku gak serius nyanyi, aku juga gak ikut doa, tapi baik-baik saja. Ingat tadi ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berubah. Tuhan katakan bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ya, menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menumbung murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kamu menabur badai, kamu akan menuai badai. Kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Mana yang kita pilih? Berbuat kebaikan atau menabur badai? Kembali pada diri kita. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Perhatikan, ia akan membalas setiap orang, kita semua. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, apapun yang dilakukan memuliakan Tuhan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, mencari kepentingan sendiri. Ini murka, sama dengan kutuk. Ya, murka Tuhan marah kepada orang yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Artinya semua orang. Ya, ingat, penderitaan dan kesesakan. Apa? Penderitaan dan kesesakan. Siapa yang mau menderita di sini? Siapa yang mau hidupnya sesak? Ada rumusnya di atas. Apa yang kita lakukan supaya hidup kita menderita? Apa yang kita harus lakukan supaya hidup kita sesak? Apa? Egois saja, mentingkan diri sendiri, lakukannya jahat. Sederhana. Tapi kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, apa? Lakukan hal-hal yang baik. Ya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup dan yang berbuat jahat. Ya, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ini sudah jelas sekali ya. Tetapi kemuliaan, kau ada di Paskibra, namamu baik, Tuhan dimuliakan. Kehormatan, sekolahmu kecil, tapi pas upacara bendera nanti akan disebutkan salah satunya sekolah. Ada kehormatan di sana. Pelantikan diundang orang tuamu, ada kehormatan di sana. Dan damai sejahtera akan mengikutinya. Lewat Paskibra mungkin namamu dicatat. Suatu waktu kamu kepepet misalnya, orang ingat kamu. Oh, ini dulu seorang pejuang Paskibra. Apa yang kita lakukan, hal-hal yang baik yang kita lakukan, tidak ada yang percuma. Ya. Tapi suatu waktu kita akan menikmati. Mungkin enggak saat ini. Suatu waktu engkau butuh pertolongan, Tuhan gerakkan orang. Dia orang baik. Dia harus mendapatkan itu. Ya. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Semua orang yang berbuat baik. Tidak hanya kepada orang Yahudi. Konteksnya waktu itu orang Yahudi dan Yunani. Tapi kepada semua orang. Sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, ini pentingnya. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi seperti topik kita tadi, apa topiknya masih ingat? Apa? Tuhan sanggup mengubahkan masa lalumu. Pertama yang kita harus lakukan adalah alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau dua hal ini kita lakukan, tidak, kita sudah bahas tadi bagaimana orang yang bertobat sungguh-sungguh, orang yang berjumpa dengan secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Walaupun dia punya masa lalu yang kelam, kita lihat Rasul Paulus sebagai contoh nyata, dia punya masa lalu
kita bisa baca kisahnya, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Masa lalumu kecil bagi Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkanmu. Pertanyaannya, mau nggak engkau berubah? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih karuniamu sungguh luar biasa, tidak terbatas. Engkau mengasihi anak-anakmu yang ada di Pondok Asarel ini, Tuhan. Mereka datang bukan karena kebetulan, tapi ada suatu rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi mereka. Biarlah Tuhan kasih karuniamu melimpah atas hidup mereka. Mungkin ada di antara mereka punya masa lalu yang kelam. Semua orang punya masa lalu. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada masa lalu kami. Dan kami akan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami kembalikan semua ke dalam tangan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita akan tutup ibadah kita bangkit bersama-sama. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu.